Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi iklan pay-per-click sebagai tugas pada mata kuliah Digital Marketing yang diampu oleh dosen kami, Ibu Mutiasari Nurwulan, SEMSI. Dengan anggota kelompok 4, Rino Armando Nababan dengan NPM 18010710009, ada Devita Azara Putri dengan NPM 2001071008, Ganang Dwi Durhuda dengan NPM 2001071016, saya Casrini dengan NPM 2001071018, Ahmad Aditya Nubli dengan NPM 2001071025, dan yang terakhir ada Muhammad Aji Saputra dengan NPM 2001071030. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh kawan saya Muhammad Aji. Pengertian pay-per-click. Pay-per-click adalah salah satu model internet marketing di mana pemasang iklan hanya perlu membayar setiap iklan yang diklik oleh target audience. Ada berbagai jenis iklan pay-per-click, tetapi yang paling umum adalah iklan pencarian berbayar. Iklan ini muncul ketika seorang mencari sesuatu secara online menggunakan mesin pencarian seperti Google, terutama ketika mereka melakukan pencarian komersial, yang berarti bahwa mereka sedang mencari sesuatu untuk dibeli. Ini bisa berupa apa saja, mulai dari pencarian seluler atau toko online, hingga pencarian layanan lokal atau layanan rumah sakit, atau benda virtual seperti perangkat lunak. Semua pencarian ini memicu iklan berbayar per klik. Dalam iklan pay-per-click, kita hanya ditagih ketika pengguna benar-benar mengklik iklan tersebut. Inilah alasan mengapa disebut sebagai pay-per-click. Cara menggunakan pay-per-click. Agar iklan tampil seiring munculnya hasil di mesin pencarian, pengiklan tidak bisa begitu saja membayar lebih untuk memastikan bahwa iklan mereka tampil lebih menonjol daripada iklan pesaing mereka. Sebagai penggantinya, iklan tunduk pada apa yang dikenal sebagai lelang iklan, sebuah proses yang sepenuhnya otomatis digunakan Google dan mesin pencarian utama lainnya untuk menentukan relevansi dan validitas iklan yang muncul pada serep mereka. Jenis-jenis pay-per-click. Berikut beberapa jenis PPC yang sering muncul di dunia maya. Yang pertama, search advertising. Jenis pay-per-click ini umumnya muncul pada SERP, baik pada mesin pencarian Google ataupun Bing. PPC ini ditandai dengan teks iklan yang muncul di samping hasil pencarian. Yang kedua, social advertising. Jenis pay-per-click social advertising adalah iklan yang ditampilkan pada media sosial. Tergantung pengaturannya, iklan jenis ini bisa tampil pada beranda, stories, dan lainnya. Yang ketiga, display advertising. Jenis pay-per-click ini menampilkan iklan Anda dalam bentuk display ADS, di mana bisa berupa teks maupun visual. Hebatnya, visual ini di sini tak terbatas pada gambar melainkan juga bisa berbentuk video dan GIF. Yang keempat, Google Shopping. Jenis pay-per-click ini menampilkan gambar produk beserta harganya di hasil pencarian Google. Lalu jika Anda mengklik iklan tersebut, Anda akan diarahkan langsung ke lapak penjualannya di website e-commerce. Yang terakhir, remarketing. Jenis pay-per-click ini hanya akan menampilkan iklan ke orang yang sebelumnya sudah mengunjungi website atau melakukan pembelian pada Anda. Remarketing ini dinilai cukup efektif karena menyasar orang-orang yang memang sudah tertarik sebelumnya. Selanjutnya itu cara memantau kinerja pay-per-click. Ada banyak hal yang harus diperhatikan ketika menjalani pay-per-click ini. Dari melakukan riset dan membeli kata kunci yang dipakai, memasang budget yang benar, mengelompokkan iklan ke dalam grup, sampai membuat landing page yang baik dan optimal. Search engine sendiri menghargai iklan yang baik dan relevan dengan memberikan biaya yang lebih murah per kliknya. Jadi, kualitas iklan itu sendiri menentukan murah atau mahalnya biaya yang akan dikenakan oleh search engine. Perencanaan dan konsep pay-per-click yang tidak matang akan berujung pada menghabiskan dana dengan cepat tanpa membuahkan hasil yang diharapkan. Cara kerja PPC terbilang cukup rumit karena keywords yang dipasangkan bersama iklan Anda kemungkinan besar dipasangkan dengan iklan yang lain. Maka Anda harus dapat dengan mudah naik jika keywords tersebut dicari pengguna. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ganang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Google AdWords.
Google AdWords adalah sebuah produk periklanan yang dibuat oleh Google yang sampai saat ini masih menjadi sumber pemasukan utama Google di bidang periklanan dan sebuah strategi pemasaran periklanan baru yang menggunakan mesin pencarian Google sebagai saran beriklan bisa disebut sebagai pemasaran berbasis mesin pencari. Google AdWords mempunyai dua cara beriklan. Yang pertama ada sistem pay per million impressions, di mana para periklan membayar produk yang diiklankan melalui Google berdasarkan jumlah per 1000 tayangnya iklan tersebut. Lalu yang kedua ada sistem pay per click, di mana para pengiklan membayar iklan berdasarkan jumlah klik yang didapat dari iklan tersebut. Jadi apabila iklan tersebut tampil di mesin pencarian Google, namun tidak ada yang melakukan klik, maka pengiklan tidak akan membayar biaya tayangan iklannya. Lalu ada strategi Google AdWords, adalah dengan menargetkan kata kunci atau keyword pencarian. Jadi, kita bisa menargetkan iklan kita keluar pada kunci tertentu. Sebagai contoh, apabila seseorang ingin mengiklankan mengenai rental mobil, maka dia bisa menargetkan keyword sewa mobil pada Google AdWords, dan kemudian iklannya akan muncul pada hasil pencarian ketika orang memasukkan keyword sewa mobil. Di sini juga saya akan menjelaskan cara menggunakan Google AdWords. Yang pertama, buka Google Ads. Yang kedua, buka akun Google. Yang ketiga, pilih goal. Yang keempat, pilih jangkauan lokasi. Yang kelima, pilih kategori. Yang keenam, buat copy iklan. Yang ketujuh, masukkan foto. Yang kedelapan, tentukan budget. Dan yang kesembilan, pilih metode pembayaran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya Nubli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja Google AdWords. Setelah selesai membuat iklan pertama di Google AdWords, pastinya kita penasaran bagaimana Google AdWords menampilkan iklan kita. Satu keyword dapat ditargetkan oleh banyak perusahaan. Misalnya, bisnis kita adalah toko online pakaian dan kita ingin menargetkan kata kunci celana jeans pria. Bisnis kita bukan satu-satunya yang menargetkan kata kunci tersebut. Kompetitor kita bisa jadi menargetkan kata kunci yang sama. Banyaknya bisnis yang menargetkan suatu keyword membuat Google AdWords harus menilai setiap pengiklan secara adil untuk menentukan mana yang memenangkan pesaing di satu keyword. Studi kasus iklan pay per click pada Facebook Ads. Fortnite Game ialah sebuah perusahaan video game yang dimiliki oleh 20 tahun Century Fox. Mereka ingin meningkatkan tingkat penginstalan aplikasi untuk salah satu rilisan game terbarunya yaitu Marvel Strike Force. Meskipun Fortnite sebelumnya telah mengiklankan game lain dengan iklan video Facebook, mereka ingin menguji format postingan carousel foto yang dapat digeser setiap foto. Dirancang seperti kartu remi, menonjolkan elemen permainan yang berbeda. Iklan tersebut menawarkan tombol CTA, Install Now, agar ketika audiens mereka menekan tombol itu, mereka akan langsung diarahkan ke halaman unduhan aplikasi tersebut di toko aplikasi. Hasilnya, menurut Facebook, foto ads atau iklan foto menghasilkan laba atas belanja iklan 6% lebih tinggi, pendapatan 14% lebih banyak, instalasi game atau app 61% lebih banyak, dan biaya per pemasangan aplikasi 33% lebih rendah. Kesimpulannya, jika produk kamu berbentuk visual, carousel bisa menjadi cara yang bagus untuk memamerkan berbagai elemen di dalamnya. Studi kasus ini juga menunjukkan bagaimana mendesain iklan berdasarkan minat audiens dapat membantu setiap postingan tampak menonjol bagi audiens mereka. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.